Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Salam sukses, sehat selalu. Baik, kali ini saya ingin memaparkan bagaimana strategi pembelajaran dari pelatihan kepemimpinan pengawasan, khususnya untuk agenda 2, dan ini berhubungan dengan workshop PKP BMKG pada tahun 2023. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Nina Amelia Sasmita. Saya adalah widya iswara ahli media di BMKG. Ya, makanya saya bilang bahwa quote hari ini adalah siapapun yang terus belajar, maka dia akan tetap muda, ya. Baik, kita mulai saja bahwa akan ada 3 outline yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana sistem penyelenggaraan PKP itu sendiri, kemudian overview agenda PKP, khususnya agenda 2, dan yang terakhir adalah strategi pembelajaran PKP, khususnya agenda 2. Baik, kita tahu bahwa kebijakan mengenai pelatihan kepemimpinan ini sudah berubah peraturannya sekarang menjadi Keplan nomor 1 tahun 2023 tentang kurikulum dan Keplan nomor 2 tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraannya dan ditunjang juga dengan ini mengganti Perlan nomor 5 tahun 2022 dan Perlan nomor 6 tahun 2022. Ada beberapa perubahan yaitu dari sisi penyelenggaraannya dan juga dari sisi kurikulumnya. Untuk PKP sendiri, yaitu pelatihan kepemimpinan pengawasan, dari sisi penyelenggaraannya, maka terdapat beberapa perubahan yang semula konsepnya itu full klasikal, di tempat pelatihan dan juga di tempat kerja, sekarang konsepnya menjadi blended learning, di mana pembelajaran itu ada yang sifatnya pembelajaran mandiri, kemudian e-learning, kemudian mereka harus kembali ke tempat kerja untuk mengimplementasikannya, dan juga ada yang sifatnya klasikal di kelas. Nah, untuk pembelajaran mandiri sendiri atau MOC, ini pertama kali harus dilalui peserta dan mereka harus mempelajari secara mandiri materi di LMS-nya LAN. Dan di sini juga mereka ada tambahan hal baru di mana mereka harus melakukan pemetaan sikap dan perilaku pengembangan potensi diri masing-masing peserta yang nanti ini berhubungan erat dalam proses mentoring saat mereka melakukan aksi perubahan. Kemudian setelah mereka mempelajari MOOC selama 11 hari untuk agenda 1, 2, dan 3, mereka menghasilkan esai dan mereka lanjut ke pembelajaran e-learning, di mana di e-learning ini mereka akan didampingi oleh widya iswara. Nah, di sini mereka akan menjalankannya selama 12 hari secara online, baik sinkronus bertatap langsung dengan widya iswara secara online ataupun asinkronus belajar secara mandiri. Nah, di sini peserta juga akan dibagi dalam kelompok yang lebih kecil yaitu sebanyak 4 kelompok. Dan pada agenda e-learning ini akan dilakukan pendalaman terkait materi-materi yang sudah mereka pelajari sebelumnya di MOOC. Selanjutnya mereka akan lanjut membangun komitmen dulu di tempat kerja di mana di sini mereka mengidentifikasi masalah dan tantangan yang mereka hadapi yang nanti akan coba mereka selesaikan di aksi perubahan. Lanjut mereka kemudian masuk ke pembelajaran klasikal di mana di sini mereka berada di tempat pelatihan selama 15 hari dan dalam proses ini mereka akan didampingi untuk juga melakukan coaching aksi perubahan yang akan dilakukan dan tak lupa pula mereka akan mendapatkan pembekalan studi lapangan untuk memperkaya referensi mereka. Di sini juga ada proses evaluasi akademik yang harus mereka lalui terkait materi yang mereka pelajari. Dari sisi materi sendiri di sini kembali mereka ditempa diperdalam terkait pemahaman-pemahaman mereka untuk materi yang sudah mereka pelajari dan juga lebih banyak pada implementasinya atau pemikirannya seperti apa mereka meramu materi-materi tersebut. Dan selanjutnya mereka kemudian kembali ke tempat kerja untuk langsung melaksanakan aksi perubahan yang sudah dirancang pada sesi klasikal pertama. Dan di sini mereka akan mencatat perkembangan-perkembangan terkait sikap dan perilaku mereka, selain mereka juga harus mencatat apa atau mendokumentasikan hasil aksi perubahannya. Nah, di sini selama 60 hari dan kemudian mereka menghasilkan yang namanya aksi perubahan dan setelah selesai 60 hari, aksi perubahan itu kemudian dipresentasikan atau dilaporkan pada sesi klasikal tahap 2, di mana di sini mereka melaksanakan seminar aksi perubahan dan juga di sini mereka menerima raport bagaimana pemetaan sikap dan perilakunya, apakah ada perubahan dari proses yang dilaluinya. Baik. Selain perubahan penyelenggaraannya juga terdapat perubahan kurikulum pelatihan, yang semula mungkin kita tahu bahwa kurikulum mata pelatihan itu hanya ada mata pelatihan inti yang fokus pada agenda 1, 2, 3, dan 4. Namun sekarang ada tambahan mata pelatihan dasar di mana di sini peserta dibekali untuk agenda terkait smart governance. Ya, kalau dengan PKA itu mereka sama-sama mendapatkan materi self resiliency dan digital skill, namun untuk PKP mereka mendapatkan materi tambahan yaitu berhubungan dengan GEDSI atau Gender Equality, Disability and Social Inclusion ya. Nah, di sini bedanya kalau di PKA mereka mendapat mata pelatihan berpikir kritis. Nah, kemudian untuk selain itu mereka juga dapat kelompok mata pelatihan pilihan, di mana di sini terdapat beberapa mata-mata pelatihan nanti akan pelatihan-pelatihan pilihan, di mana nanti di sini mereka wajib memilih 3 mata pelatihan pilihan yang tentu saja mata pelatihan ini harus bisa menunjang aksi perubahannya ya. Jadi peran coach nanti akan sangat besar mengingatkan peserta bahwa mereka harus memilih mata pelatihan yang bisa digunakan untuk aksi perubahannya. Dan tak lupa juga tadi sudah disampaikan identifikasi potensi diri ya, di mana dalam prosesnya juga mereka melakukan pemetaan dan pencatatan. Baik. Nah, kemudian jadwalnya tentu saja akhirnya berubah karena konsepnya sudah blended learning. Untuk pembelajaran mandiri itu diberikan pada mata pelatihan dasar dan mata pelatihan tambahan di mana untuk pembelajaran agenda 2 MOOC-nya sendiri mereka itu dilakukan pada hari keempat. Kemudian untuk pembelajaran selama 2 hari
ya. Kemudian, di sini mereka tugas akhirnya adalah berupa esai terkait materi agenda kedua. Kemudian untuk agenda e-learning-nya sendiri, mereka juga akan 2 hari prosesnya, di mana agenda 2 itu nanti mereka akan belajar sinkronus sebanyak 2 JP pada hari pertamanya, agenda 2, kemudian asinkronusnya 8 JP, dan kemudian pada hari keduanya mereka akan sinkronus 4 JP, dan asinkronusnya 6 JP. Nanti fasilitator akan menentukan bagaimana strategi pembelajarannya. Dan ini masing-masing fasilitator hanya memfasilitasi 10 orang peserta saja. Baik. Untuk agenda klasikal sendiri, itu akan dilakukan pada hari ke-29, 30, dan 31, dan ternyata itu JP-nya cukup banyak, yaitu sekitar 26 JP dan dilakukan selama 3 hari. Ya, dan untuk level pemahamannya, peserta juga diminta bukan hanya level sampai C3, tapi bisa sampai C6. Oke. Dan di klasikal ini juga akan ada proses pelaksanaan stula dan juga coaching untuk rencana aksi perubahan. Baik, ini evaluasinya. Peserta harus memenuhi evaluasi akademik 10%, kalau blended itu akan 15%, kemudian stula itu sekitar 20%, untuk evaluasi produk aktualisasi sendiri itu 50% paling banyak, dan evaluasi sikap dan perilaku itu 15% kalau sifatnya blended learning. Nah, baik, kita masuk kepada review materi agenda 2. Nah, untuk materi agenda 2 ini sendiri bahwa kita tahu ya, PKP, pelatihan kepemimpinan pengawas. Ini adalah level pimpinan paling dasar yang ada dalam sebuah organisasi. Kalau kita bilang supervisor. Nah, kita jadi leader atau kita mau jadi bos ya, itu pilihan. Tetapi akan bagus ketika kita bisa menjadi seorang leader, kita akan mampu membuat yang kita pimpin itu menjadi percaya diri, kita akan membantu mereka untuk menjadi lebih baik, mengoreksi kesalahannya, bukan menyalahkan gitu ya, dan kita berperan sebagai orang yang bertanya, bukan memerintah. Baik, sebenarnya PKP itu apa sih? Jadi sebenarnya tujuan dari pelatihan kepemimpinan ini adalah untuk agar para pemimpin itu ya, atau yang akan memimpin itu dapat memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan struktural. Dan tentu saja untuk PKP ini adalah level 2 untuk kompetensi manajerial. Di mana kita tahu kompetensi manajerial itu ada 8 menurut Permenpan 38, di mana ada integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengelolaan perubahan dan pengambilan keputusan. Baik, di sini adalah ini yang harus dimiliki oleh para peserta PKP jika mereka akan menduduki atau sedang berada di posisi PKP. Baik. Nah, untuk kurikulum sendiri tadi memang ada perubahan ya Bapak Ibu. Nah, ini dia bahwa mereka akan belajar mata pelatihan inti, agenda kepemimpinan Pancasila bela negara, agenda kepemimpinan pelayanan itu yang agenda 2, dan agenda 3 pengendalian pekerjaan serta agenda 4 aktualisasi kepemimpinan pelayanan. Dan tak luput mereka harus mempelajari juga mata pelatihan dasar yang mana ini nanti juga untuk PKP ada penambahan selain self resiliency dan digital skill yaitu GETSI. Dan kelompok mata pilihan ini adalah yang minimal 3 yang harus mereka pilih. Baik, lantas apa sih keterkaitan antar mata pelatihan tersebut gitu ya? Nah, dalam PKP itu bahwa satu dan lain itu ada keterhubungannya. Jadi kalau untuk agenda 1, Bapak Ibu, itu sebenarnya kepemimpinan Pancasila itu kalau boleh saya bilang itu adalah seperti why-nya atau dasarnya gitu ya. Kalau dibilang itu hatinya lah kalau dalam organ tubuh gitu. Kenapa saya menjadi seorang pemimpin gitu ya? Ya, tentu saja kalau kita adalah abdi masyarakat ya kita memimpin karena why-nya adalah karena kita cinta pada bangsa dan negara, tentu kita akan bersedia gitu ya, rela berkorban dan menjadi pemimpin yang baik. Jadi ini adalah why-nya. Kemudian seperti apa sosok pemimpinnya gitu ya, ini adalah otaknya gitu ya, orang pemikirannya, ya tentu saja untuk level PKP itu adalah kepemimpinan pelayanan. Di mana di sini dia harus bisa menjadi pemimpin yang mengayomi gitu ya, mengayomi staf-stafnya, menanyakan kebutuhan, memenuhi kebutuhan bawahannya. Dan yang pastinya dengan apa dia mewujudkannya gitu ya ketika dia memimpin, nah ini adalah how-nya atau ini adalah tangannya. Dia perlu punya agenda 3 sebagai pengendali pekerjaan. Jadi ketika dia menjadi pemimpin yang melayani dengan why-nya cinta dengan tanah air dan dia bekerja menggunakan agenda 3, maka dia dapat menjadi pemimpin yang baik dan didukung oleh kelompok mata pelatihan pilihan sebagai penguat dan kelompok mata pilihan dasar serta aktualisasi kepemimpinan agenda 4 untuk mewujudkan agenda 1, 2, dan 3 yang sudah dia dapatkan itu. Jadi ini hubungannya ya Bapak Ibu satu dan lainnya. Dan kemudian untuk agenda 2 khususnya ya, kedudukan masing-masing mata pelatihan agenda 2 itu adalah berhubungan dengan kalau agenda 1 itu adalah bagaimana memimpin diri sendiri, why-nya gitu ya. Selesaikan dulu dengan kita gitu ya. Kita akan jadi pemimpin yang baik kalau kita tahu reason-nya. Kemudian agenda 2 itu sendiri ini adalah memimpin orang lain. Dan untuk memimpin orang lain butuh ada 4 skill yang dipelajari di agenda 2 ini, PKP ini, yaitu pertama diagnosa organisasi, di mana di sini kita diajak untuk bagaimana kita bisa mendiagnosa kondisi organisasi kita, baik eksternal maupun internal gitu ya, sehingga kita tahu mana organisasi ini harus apa yang diperbaikinya. Kemudian kita juga diberikan skill mengenai berpikir kreatif dalam pelayanan. Ini tujuan adalah ketika kita sudah tahu nih organisasi kita butuh apa, masalahnya apa, peluangnya apa, kita diajak untuk bisa berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan terobosan-terobosan yang membantu kita untuk mempermudah pekerjaan kita. Dan tentu saja inovasi yang kita pikirkan itu harus diwujudkan ya Bapak Ibu, maka diperlukanlah materi membangun tim efektif di mana tentu dalam mewujudkan inovasi itu kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan tim untuk mengeksekusi inovasinya, maka diberikanlah pengetahuan dan skill mengenai membangun tim efektif di era new normal. Tentu saja kalau era new normal ini tidak hanya bagaimana berkolaborasi dalam tim secara langsung, tapi juga bagaimana membentuk tim itu sudah bisa berbasis teknologi. Dan yang terakhir adalah tentu saja diagnostik organisasi,
Pemikiran kreatif yang dihasilkan, ide-ide yang kemudian diterapkan oleh tim akan bisa berjalan dengan baik jika didukung oleh pemimpinnya sendiri. Nah, makanya dibekali jugalah materi kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Karena kita tahu sendiri bahwa PKP itu adalah pemimpin yang langsung di akar rumput, yang sifatnya dia sangat eksekutor ya Bapak Ibu, orang yang langsung menerjemahkan, mewujudkan apa-apa yang ingin dicapai oleh organisasi ya. Jadi makanya dia harus dibekali juga kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan, di mana di sini dia harus memiliki karakter servant leadership dan tentunya yang memiliki pedoman dan berperilaku berdasarkan value ASN berakhlak yang harus mereka implementasikan dalam kepemimpinannya. Nah, setelah kita review materi gitu ya, kita masuk ke strategi delivery-nya. Bagi seorang widesuara, apa sih bagaimana mendelivery agenda 2 ini? Kita menggunakan pendekatan yang sudah cukup terkenal di LAN, yaitu gloss task off ya, di mana 10% pembukaan itu gloss, kita harus bisa menarik attention gitu ya. Kemudian bagaimana peserta itu engage dengan kita, dan 80% itu adalah apa yang ingin kita delivery, inti materinya gitu ya. Dan 10% terakhir itu off-nya adalah kita me-wrap up dan mencoba melihat sejauh mana peserta ini sudah memahami materi tersebut. Dan tak lupa pula dalam penyampaian isi materi kita perlu menggali pengalaman, mengungkap pengalaman, menganalisa pengalaman, menyimpulkan pengalaman, dan membuat peserta mampu menginternalisasinya. Sehingga maka muncullah yang namanya strategi pembelajaran agenda 2 PKP yang coba saya rancang gitu ya. Ini adalah untuk e-learning-nya dulu. E-learning-nya 2 hari. Hari pertama ada sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronusnya itu ada 2 JP, di mana saya bagi menjadi 3, ada pembuka, isi, dan penutup. Untuk pembuka tentu saja ini kita akan berkenalan dengan peserta, building rapport gitu ya. Tapi mungkin waktunya terbatas sehingga hanya building rapportnya sesaat saja gitu ya. Nah, kemudian akan mulai saya ajak peserta di sini menanyakan ke mereka apa yang mereka ketahui tentang kepemimpinan pengawas. Kenapa? Karena ini adalah level pertama bagi seseorang menjabati level pimpinan. Sehingga mereka perlu tahu dulu nih, apa itu kepemimpinan pengawas. Jadi mereka tuh pekerjaannya seperti apa sih sebenarnya, apa yang mereka lakukan gitu kan. Nah, setelah itu dapat gunanya untuk mencairkan suasana, kemudian saya lanjut menjelaskan tujuan pembelajaran dan apa yang akan dilakukan hari ini. Dan untuk memulai masuk ke materi inti, saya perlu ajak dulu mereka menampilkan semacam bridging hasil statistik, kuat atau fakta gitu ya, yang berhubungan dengan materi agenda 2. Diisi, nanti saya ajak mereka pertama kali yaitu brainstorming. Brainstorming apa yang sudah dipelajari di agenda 2 atau MOOC. Di sini ingin menggali sudah sejauh mana peserta ini paham terkait materi yang mereka pelajari secara mandiri. Dan kemudian bertanya juga apa yang belum mereka pahami. Kemudian saya akan sekilas memberikan gambaran mengenai overview materi agenda 2, intisarinya gitu ya. Kemudian baru masuk ke sesi presentasi makalah tugas esai peserta. Di mana di sini saya ambil saja 2 karena mengingat waktu, dan kemudian peserta diminta untuk berdiskusi mengenai tugas yang sudah mereka bahas, tentu saja dikaitkan dengan konsep dan teori yang sudah mereka pelajari di MOOC. Dan terakhir akan diberikan penjelasan tugas individu dan kelompok selama sesi asinkronus yang akan mereka lakukan selama 2 hari ini. Terakhir penutup di mana kita merangkum bersama apa yang sudah kita pelajari, kemudian saya memberikan kembali feedback dan memberikan apresiasi serta closing statement. Ini untuk sinkronus hari pertama. Untuk asinkronusnya pada hari yang sama, itu nanti saya akan memberikan mereka tugas kelompok, kelompoknya dibagi 3, di mana saya akan memberikan studi kasus mengenai sebuah inovasi yang sukses dan juga yang gagal. Nanti ada kelompok yang menangani inovasi sukses, ada yang menangani inovasi gagal. Kemudian saya minta mereka menganalisanya dan mereka menggunakan pendekatan-pendekatan konsep-konsep yang sudah mereka pelajari pada materi agenda 2. Kemudian pada hari berikutnya, sinkronus kedua, hari kedua, 4 JP pagi hari. Pertama seperti biasa ada pembuka, isi, dan penutup. Untuk pembuka sama memperkenalkan, mencairkan suasana dulu gitu ya. Kemudian saya meminta peserta untuk mengenali potensi dirinya dulu. Karena sebelum kita memimpin orang lain, sebelum kita mengenal orang lain, akan bagus ketika kita mengenal dulu siapa diri kita. Nah, kemudian dari sini baru masuk ke presentasi kelompok dari hasil tugas asinkronus 1. Kemudian setelah presentasi kelompok, kita akan wrap up, kita akan simpulkan apa dari hasil presentasi kelompok. Kemudian peserta juga akan diminta mencari benang merah dari mata pelatihan agenda 2, antar mata pelatihan yang ada. Dan jika masih ada waktu, kita akan meminta mereka presentasi makalah tugas esai mereka dan kita diskusikan bersama. Terakhir penutup, ada rangkuman sama penyampaian feedback dan apresiasi serta closing statement. Tugas asinkronusnya, tugas individu untuk hari kedua ini, dan akan coba diarahkan, dihubungkan kesiapan mereka untuk agenda 4 atau aksi perubahan, di mana mereka diminta untuk diagnosa pada unit kerjanya gitu ya, terkait permasalahan ataupun peluang yang ada, kemudian mereka mencari ide kreatifnya apa, dan kira-kira strategi kepemimpinan serta tim apa yang akan mereka implementasikan. Itu untuk tugas individunya. Baik, kemudian masuk ke sesi klasikal hari pertama. Sesi klasikal hari pertama ini manajemen berpikir kreatif. Pertama ada ceramah dulu pagi, kemudian masuk sesi klasikal 9 JP hari pertama. Tentu saja pembuka karena ini sudah kelasnya gabung jadi 40 orang, maka kita perlu melakukan pencairan suasana dan building rapport serta trust antar peserta dan fasilitator ya. Jadi ini sifatnya seperti permainan dinamika kelompok namun lebih dikaitkan dengan agenda 2. Jadi sifatnya permainan-permainan yang ditawarkan ada permainan yang berhubungan dengan bisa dieksplor keterkaitannya dengan agenda 2. Kemudian setelah itu diajak membangun komitmen, menyampaikan tujuan pembelajaran dan poin pembelajaran pada hari pertama serta bridging sebelum memasuki sesi pembelajaran utama. Sesi 1 akan diisi dengan review hasil ceramah tentunya, ceramah yang sudah mereka dapat dari narasumber. Kemudian sesi kedua akan dilanjut mengenai penjelasan instrumen diagnostic reading, karena kalau di konsepnya tidak diberikan, di sini diberikan sebagai penguat gitu ya, sebagai referensi bagi peserta. Kemudian peserta minta membahas tugas individunya yang waktu asinkronus hari kedua gitu ya, untuk dibahas dan
coba dieksplor dengan, materi yang sudah diterima barusan gitu ya. Kemudian diberikan masukan dan dilakukan perbaikan-perbaikan. Kemudian ada presentasi, diskusi, dan tanya jawab. Pada sesi ketiga, sore hari, itu dilakukan dulu, jangan lupa ice breaking gitu ya, karena cukup padat ini sesinya. Kemudian dilanjut dengan penjelasan mengenai teknik berpikir kreatif. Bisa beberapa teknik, bisa fokus satu teknik saja, dan kemudian peserta diminta untuk mengimplementasikan teknik itu dengan meminta mereka menemukan sebuah ide out of the box, dan ide tersebut harus mereka presentasikan semenarik mungkin sehingga teman-temannya itu dianggap sebagai klien itu akan tertarik dengan ide tersebut gitu ya. Nah, di sini akan diminta mereka untuk mempresentasikannya dan nanti diputuskan siapa kelompok terbaik idenya gitu ya. Dan malamnya gitu 1 JP itu sesi penutup merangkum hari ini apa yang sudah didapat terkait diagnostik reading dan juga berpikir kreatif gitu. Selanjutnya pada hari kedua klasikal itu nanti kita akan juga pagi hari breaking the ice ya, untuk peserta, itu kita akan salam sapa, kemudian kita pemanasan dulu apa yang sudah dipelajari kemarin, kemudian masuk ke bagaimana melakukan, sesi pertama inti itu adalah asesmen karakter anggota tim. Jadi sesama mereka akan diberikan instrumen meng-assess gimana mereka berkomunikasi, seperti apa bentuk komunikasi mereka. Nah, dari sini mereka akan mempelajari gitu ya, berdiskusi hasilnya, kemudian mereka diminta berkelompok untuk mendiskusikan dari karakter ini, orang ini cocoknya diberikan pekerjaan apa, cocoknya diberikan tanggung jawab apa. Nanti mereka presentasikan gitu ya. Kemudian baru diperkuat dengan materi tim efektif. Nah, kemudian pada sesi kedua siang hari gitu ya, oh belum, sebelum siang gitu ya, istirahat selama 2 jam, mereka akan berdiskusi kelompok mencari satu sosok kelompok, satu sosok pemimpin yang menggambarkan, sosok pemimpin yang melayani atau servant leadership. Dan kemudian mereka diminta mengeksplor juga karakter sosok ini, seperti apa, nilai-nilai berakhlaknya, apa, nilai-nilai berakhlak apa yang terlihat dari mereka gitu kan. Mereka presentasi dan kemudian mereka, kita wrap up hasilnya dan diperkuat dengan penjelasan materi kepemimpinan melayani. Dan di sesi siang, sesi ketiga gitu ada ice breaking dulu tentunya, mungkin sebuah video inspirasional biar mencairkan suasana siang hari gitu ya. Mereka diminta untuk membuat sebuah role play terkait kepemimpinan yang melayani. Tadi mereka sudah dapat gambar sosok dan sebagainya gitu ya. Mereka menyiapkan role play, kemudian mereka melakukan role play dan habis itu kita akan refleksi dan kita akan rangkum apa yang kita dapat terkait dengan kepemimpinan yang melayani. Jadi ini yang, akan mereka lakukan. Dan pada hari terakhir, hari ketiga, klasikal 5 JP, itu lebih fokus pada me-wrap up semua pembelajaran, agenda 2, di mana di sini nanti mereka akan coba kita kaitkan dengan agenda 4, yaitu aksi perubahan. Jadi ini sifatnya lebih personal, masing-masing orang bisa mengeksplor punya mereka masing-masing, mengeksplor, hasil diagnostik reading-nya, mengeksplor ide yang sudah ada di pikirannya, strateginya gitu ya, terkait tim dan juga kepemimpinan. Nanti di sini akan dibahas sampai sesi sebelum coffee break, dan setelah coffee break juga akan dilanjut. Mungkin caranya dengan peserta diminta untuk presentasi bagi yang mau, nanti yang lain menanggapi. Dan terakhir sebelum, makan siang ditutup, tentu saja sambil bersama-sama menyimpulkan apa sih tantangan-tantangan ke depan yang mungkin dihadapi dan kira-kira solusi apa, kemudian apa yang sudah dipelajari, kemudian saya berikan feedback gitu ya, terus future future plan-nya seperti apa gitu ya, memberikan apresiasi dan closing statement. Nah, kira-kira itu strateginya untuk agenda 2 PKP ini. Baik, terima kasih teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, mungkin itu penjelasan dari saya terkait dengan, strategi pembelajaran agenda 2 PKP, dan yang pasti sesuai quote ini, "Trying to manage a project without a project management is like trying to play a football game without a game plan." Jadi strategi pembelajaran ini sangat penting dimiliki seorang fasilitator atau widai suara ketika dia ingin memberikan, mengampu atau memfasilitasi materi pelatihan. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.